wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 Min 2 Jepara. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu, sehat selalu, bisa mengikuti materi pelajaran demi pelajaran setiap harinya. Jangan lupa ketika menyimak materi, siapkan alat tulis. Jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, kita lanjut simak materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita perhatikan tentang kompetensi dasar dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan di tema 1, pembelajaran bahasa Indonesia. Di aspek pengetahuan ada 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Di aspek pengetahuan ada beberapa indikator yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan mengidentifikasi kata, kata dasar, kalimat pada teks laporan hasil pengamatan. Kemudian bisa mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya yang diharapkan siswa bisa mengidentifikasi ide pokok pada teks laporan hasil pengamatan. Kemudian untuk aspek keterampilan, siswa bisa menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Di aspek keterampilan ada indikator. Yang pertama, bisa menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan setiap paragraf secara tertulis. Indikator kedua, siswa diharapkan bisa menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan atau seluruh bacaan secara tertulis. Yang terakhir, indikator dari keterampilan yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran di tema 1. Demikian kompetensi dasar tema 1 di materi bahasa Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang teks laporan. Itu apa? Ya, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian teks laporan hasil pengamatan berisi apa? Yang pertama, berisi informasi secara umum. Yang kedua, berisi kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, berisi kesimpulan dari laporan yang telah dilakukan. Di dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Ya, kita ingat lagi kemarin di awal pelajaran anak-anak sudah melakukan kegiatan untuk mengamati daerah sekitar yang ada perusahaan mebel atau disebut juga home industry yang ada di sekitar rumah. Secara umum, anak-anak sudah bisa membuat laporan yang benar, yaitu berdasarkan pengamatan kalian sudah berhasil mengumpulkan fakta-fakta, kemudian bisa membuat laporan secara tertulis, walaupun dalam bentuk sederhana, dan itu sudah merupakan hasil yang sesuai dengan isi teks laporan yang harus berisi informasi secara umum, sudah terkumpul fakta-fakta dan juga bisa menyimpulkan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Oke, kalian sudah sukses, sudah bisa
membuat laporan hasil pengamatan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah sebuah paragraf yang menceritakan tentang laporan hasil mengamati pohon singkong. Ya, bisa diperhatikan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, di paragraf ini bisa kita tentukan ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Di sini ada di awal paragraf. Nah, ini adalah merupakan laporan pengamatan yang berisi fakta-fakta yang terdapat pada tanaman singkong. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang cara bisa menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Sudah kalian pelajari waktu kalian kelas 4, kemudian kelas 5 juga mengulang lagi tentang materi ide pokok. Nah, di sini kita akan fokus pada ide pokok yang ada dalam teks laporan pengamatan. Bagaimana cara mengetahui ide pokoknya? Yaitu kita harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Baca dengan teliti, fokus, ya. Bisa juga disebut sebagai membaca secara intensif. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalimat utama biasanya ada di awal, bisa juga di akhir, bisa juga di awal dan akhir dari suatu paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, maka tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama itu yang biasa disebut dengan ide pokok. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang lagi ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Jadi, diagram ini bisa juga disebut sebagai peta pikiran. Ya, peta pikiran biasanya digunakan untuk lebih memahami lagi, untuk lebih jelas lagi tentang isi dari teks atau naskah ataupun sebuah laporan. Perhatikan diagram berikut ini. Diagram semacam ini bisa juga disebut sebagai peta pikiran. Ya. Sudah diketahui bahwa peta pikiran digunakan untuk memperjelas lagi dari isi bacaan. Lihat di tengah ada judul, kemudian ada beberapa paragraf yang akan kita tulis ide pokok dari masing-masing paragraf. Ketika ide pokok sudah tertulis dalam masing-masing tempat yang sudah ditentukan, nah, nanti selanjutnya kita rangkum, kita tulis dari mulai paragraf 1, 2, dan seterusnya. Nanti akan terbentuk sebuah rangkuman atau ringkasan dari bacaan tersebut. Berikut ini adalah cara membuat kesimpulan dari teks laporan.
Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, langkah-langkah seperti ini bisa dilakukan dengan cara membuat diagram yang biasa disebut dengan peta pikiran. Setelah mendapatkan ide pokok di masing-masing paragraf, kemudian kita tulis masing-masing paragrafnya, kita jangan lupa hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi, keterkaitan atau keterhubungan antara paragraf 1 dan paragraf selanjutnya itu menjadi suatu kesatuan utuh yang merupakan pernyataan akhir dari sebuah kesimpulan dari teks laporan. Perhatikan paragraf berikut ini. Setelah kalian baca, apa kesimpulan dari paragraf berikut ini? Coba perhatikan beberapa kata kuncinya, kata yang sering muncul, kata yang sering disebut. Apakah itu? Nah, itulah nanti yang merupakan kesimpulan dari paragrafnya. Sekarang kita coba baca bersama-sama ya. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, apa kira-kira dari kesimpulan paragraf berikut ini? Apa, Cah? Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah jagung manis. Jadi, kesimpulan dari paragraf berikut ini adalah tentang jagung manis. Bisa juga kita rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Jagung manis adalah yang disukai dan ditanam di kebun rumah. Nah, ini bisa dari kalimat awal dan akhir digabung menjadi apa? Jagung manis adalah jagung yang disukai dan sering ditanam di kebun rumah. Nah, itu kesimpulan dari paragraf tersebut. Kembali lagi dijelaskan tentang ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Nah, di sini kalian sudah bisa memahami tentang cara menentukan ide pokok yang ada dalam sebuah paragraf, dan paragraf itu merupakan teks laporan
maka akan bisa didapatkan informasi yang lengkap, yang terinci, yang terdapat dalam sebuah teks laporan. Jadi bisa menemukan informasi-informasi penting dengan cara membaca secara utuh dan seksama. Kemudian membuat teks laporan secara lengkap dan rinci dari teks pengamatan laporan yang telah kalian lakukan. Baik, untuk subtema 1 dari tema 1 sampai di sini dulu. Untuk tema berikutnya dan subtema berikutnya, perhatikan selalu video yang akan guru kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.